Saudaraku dikasih Tuhan, terima kasih untuk kehormatannya saya boleh berdiri sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang kemuritan yang saling mengasihi dan menghormati. Banyak orang berbicara tentang kemuritan berbicara, tetapi kalau kita mendengar kata kemuritan awalnya, jangan cuma tinggal sebatas statement kemuritan, tapi nyawa kehidupan kemuritan itu harus kita alami, saudaraku. Dan nyawanya adalah saling mengasihi dan saling menghormati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya cerita dulu saudaraku, ketika dulu mimpin rombongan tur Holy Land ke Israel, saudaraku ya. Entah bagaimana travel kami mengalami masalah di sana. Saudaraku gagal, saudaraku sampai di sana, aduh, dipersulit, nggak dapat izin masuk ke Israel. Saya baru dari Mesir, nggak boleh masuk ke Israel. Aduh, pening banget pala awak, bener-bener saudaraku. Itu nggak pernah kepikiran saudaraku, karena kan udah diurus semuanya. Kok pas sampai di sana, detik di sana kami sulit masuk. Nah saudaraku, tapi baik, semua itu kejadian tuh baik untuk melihat respon terdalam saya itu seperti apa. Jadi orang-orang mulai panik, wah udah mulai marah. Pada waktu itu saya tahu Tuhan gak ada di mana-mana, Tuhan itu ada di hati. Saya harus mendengarkan suaranya yang di dalam. Saya tanyakan sama dia, Tuhan bagaimana ini? Saya sudah berdoa, tapi kok kejadiannya seperti ini? Tapi Tuhan ingin menunjukkan kepada kami berkat yang khusus. Di imigrasi Israel sudah pernah kalau ke sana ya, itu sangat super steril, super. Nah di sana kami begitu masuk sudah lewat di imigrasi, di Taba border, tapi nggak ada bus yang jemput, saudaraku. Keren kan, saudaraku? Dari jam 2 siang sampai jam 10 malam nggak ada bus yang jemput. Dan dingin sekali, saudaraku. Tuhan ada di sana. Orang imigrasi Israel itu mengizinkan kami tinggal di kantor imigrasi. Dan dia silakan Anda pakai fasilitas di sini. Dia sediain teh, disediain kopi. Lah kita keluarinlah Indomie kita dari Indonesia, saudaraku, ya enggak? Di air panasnya kita. Jadi kita di sana menikmati dan orang lain enggak pernah. Saya 6 kali saudaraku ke Holy Land enggak pernah seperti kayak begitu, saudaraku. Saudaraku memang perjalanan tersebut namanya istilahnya ngeri-ngeri sedap kata orang Batak. Karena ketika saya lagi mimpin air masuk, saudaraku, Tuhan tolong kita masuk, dan hotelnya ndak ada, saudaraku. Bayangin di negara orang lain yang sudah dibayar full, kagak ada hotel kita di sana, saudara bisa bayangin, saudaraku. Jadi saudaraku, kita lobby di sana, dapatlah. Dan saya belum pernah selama Holy Land ke sana, saudaraku, belum pernah nginep di tepi barat, di tepi barat itu, saudaraku, daerah Yudea Samaria itu daerahnya Palestina banget. Yang suka lempar-lempar batu di situ, saudaraku. Di situ, saudaraku. Nah, karena di hotel di tempat lain sudah ditutup semua, cuman di situ yang terbuka. Jadi kami di sana, oleh anugerah Tuhan kami ada di sana aman-aman selamat saja, saudaraku ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya masih teringat pada waktu itu, saudaraku, di Garden Tomb, saudaraku, tempat makam Tuhan Yesus. Saya jam 6 sore tuh, setengah 6 gitu ya, mau mimpin perjamuan dan sebagainya di sana. Dan 42 peserta kami belum ada hotel. Setengah 6 sore, saudaraku, di negara orang, saudaraku. Kalau untuk nginep 1 orang, 2 orang, 1 keluarga gak masalah. Kalau untuk 42 orang, saudaraku, gak mudah hotel bisa terima tiba-tiba, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya ingin katakan, Tuhan ada. Tuhan tolong. Dan istimewanya, mulai datang dari Indonesia kabar. Murid-murid telepon semuanya. Murid, Bang bagaimana? Aman Bang? Aman. Bagaimana soal amunisi katanya? Amunisi dolarnya ada nggak? Maksudnya gitu, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan. Saya bilang aman semuanya. Yang penting Tuhan ada di sini. Jadi yang saya mau katakan, saudaraku, ketika masa sulit kayak begitu, murid-murid segera datang menyerbu. Apa yang kami bisa lakukan Bang? Bagaimana? Jangan sungkan. Sebut angkanya dan sebagainya. Saya ingin katakan, saudaraku, itulah kemuritan, saudaraku. Bukan sekedar sebuah pernyataan. Nah baru-baru ini saya juga mesti membawa rombongan, saudaraku, ke Turki. Seharusnya berangkat April, pas lagi bulan bunga tulip, saudaraku, gagal berangkat. Akhirnya
undur 28 Oktober saudaraku. 28 Oktober saudaraku udah mau ini ya 28 Oktober saudaraku. Udah dikit lagi saya sudah dengar ada 5 rombongan grup batal berangkat. Wah, rombongan kami bagaimana nih? Tiket sudah dibayar tapi lentur belum dibayar saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Mesti mendengarkan Tuhan di sini. Tuhan tuh ada, dekat. Nggak jauh dia, dekat. Nah saudaraku, tinggal 3 hari berangkat saudaraku, tidak ada briefing keberangkatan. Nggak ada tuh kayak begitu saudaraku. Biasanya seminggu, 2 minggu sebelumnya di briefing saudaraku. Nah itu saudaraku 3 hari mau berangkat. Peserta belum dikumpulin saudaraku. Dan lentor di sana belum dibayar saudaraku di Turki. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya dengar Tuhan bagaimana. Lalu saudaraku, kalau kami gugat saudaraku, palingan travelnya masuk penjara. Lalu saya pikir kami kehilangan uang kami. Kalau dia masuk penjara kita nggak dapat uang, nggak dapat kunjungan. Lalu saya tanya-tanya lagi, kalau kami pengadilan kan siapa dari anggota tersebut yang mau maju bolak-balik ke pengadilan? Nggak ada yang mau pasti. Nggak ada yang mau 3 bulan urusan ke pengadilan. Siapa yang bayar lawyer dan sebagainya? Kagak ada yang mau saudaraku. Jadi kami buat keputusan pada waktu itu, Tuhan ini musik ambil. Saya samperi istri saya yang ngurus, sayang jangan takut. Tuhan bersama kita. Kita ambil dana talangan sekian juta. Dengan harapan saya pikir saudaraku, teman-teman yang lain ambil bagian. Saudaraku dikasih Tuhan, saya masuk saudaraku, saya sebut angkanya set. Teman-teman tidak muncul saudaraku. Ih keren banget saudaraku yang kasih Tuhan. Saya suka banget yang kayak begini. Ngeri-ngeri sedap saudaraku ya. Itu indah saudaraku ya. Sungguh indah. Nah gitu saudaraku. Nah jadi ketika tidak muncul lah. Salah ngambil keputusan saya nih. Enggak, Tuhan gak pernah salah saudaraku. Pada waktu itu saudaraku ketika yang lain tidak muncul. Murid-murid muncul saudaraku. Bang aku segini bang. Bang aku segini. Dan sebagainya. Itu indahnya kemuritan saudaraku. Saling mengasihi, saling menghormati. Bahkan di dalam segala situasi yang sulit sekalipun, kualitas murid itu kelihatan saudaraku. Saudaraku, singkat cerita kami berangkat dan kami pulang. Perjalanan kami ini perjalanan yang paling sukses saudaraku. Kenapa saya katakan demikian? Karena kami mengalami Tuhan saudaraku. Di sana kita dilawat Tuhan, bersuka cita, tangis-tangisan saudaraku. Ya, kan saudara tahu di Turki itu tempat tentang Rasul Yohanes saudaraku ya. Satu-satunya murid Yesus yang tidak mati martir beliau. Tapi sempat digoreng hidup-hidup saudaraku, nggak mati-mati, dibuang ke Pulau Patmos, dapat kitab Wahyu saudaraku, nggak mati lagi saudaraku, mati tua saudaraku di sana. Ya dia yang merawat Bunda Yesus saudaraku, Ibu Maria di sana saudaraku. Dan kita ada di situs tersebut berdoa menyembah Tuhan, saling mendoakan dan indah sekali. Doa yang paling indah itu adalah doa di dalam kesesakan. Katakan amin. Kalau kita happy-happy kayaknya biasa-biasa saja. Dalam kesesakan itulah doa kita mantap sekali katanya. Mantap saudaraku. Nah saudaraku, saya mulai dengan kesaksian murid yang benar-benar peduli sama bapaknya. Karena ada begitu banyak murid-murid yang gak peduli sama bapaknya. Suatu hari anak saya datang sama saya bilang begini. Papa tahu tentang arti kata kunci disingkat Sansip itu apa? Ih papa, anak saya nanya Sansip itu apa? Wah saya pikir pasti ada maksudnya nih. Papa, Sansip itu adalah mengerjakan pekerjaan Bapa. Saya bilang terima kasih Yesus. Anak semuda begini mengerti. Kalau bukan pewahyuan Roh Kudus gak mungkin dia mengerti itu. Saudaraku, karena anak kami terhilang 2 tahun saudaraku. Terhilang 2 tahun saudaraku. Saya kehilangan, berangkat pagi jam 6 pagi pulang jam 11 malam. Berangkat 6 pagi, kayak 10 aja perusahaannya, panjang kuliah saudaraku. Saya kehilangan banget anak saya. Yang saya kerjakan pada waktu itu adalah saya dengarkan suara Tuhan. Saya sujud di kaki Tuhan. Setiap malam saya bukain pintu saudaraku jam 11 malam. Sayang, mari masuk, papa nunggu kamu dari tadi. Dia tidak ada jawab saudaraku. Tapi itu saya lakukan bukan sehari 2 hari. Bertahun-tahun saya kerjakan. Dan anak saya melihat, dia mempelajari dengan apa yang dia lihat dalam diri saya, bukan apa yang saya bicarakan.
Karena anak itu belajar dari matanya, bukan dari telinganya. Dia melihat teladan, saudaraku. Ketika saya tidak marahi dia, saya mengasihi dia, saya mendoakan dia, saudaraku, dia tahu, dia telah mengenal, dia telah memiliki papanya, saudaraku. Selama ini dia cuma memiliki papanya sebagai yang membawa ke dunia ini secara benih. Tapi hari ini dia melihat fungsi kebapaan dalam diri saya. Tapi saya juga melihat tentang fungsi keanaan, saudaraku. Setelah dia dijamah Tuhan, dia mengajarkan saya tentang hati anak itu adalah mengerjakan Bapa. Jujur saudaraku, saya nggak pernah dengar dari orang lain. Saya dengar dari anak saya sendiri, saudaraku. Sonship itu adalah mengerjakan pekerjaan Bapa. Nanti kita akan lihat, saudaraku ya. Mari kita lihat firman Tuhan, saudaraku. Kita mulai saja dengan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ada saya bold 3 di situ. Allah, roh Allah, berfirmanlah Allah. Jadi ketika kita buka kitab suci kita, Allah telah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu, saudaraku, sudah ada di dalam kekekalan, saling mengasihi, saling menghormati, saling tinggal, saling melayani, saudaraku. Kata Tritunggal tidak tercatat dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi saudaraku, kalau kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, saudaraku, kita akan sering menemukan pengulangan kata-kata, fungsi-fungsi, peran-peran, saudaraku, tentang ini Allah Tritunggal, saudaraku. Saudara dibaptis dalam nama apa, saudaraku? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran. Tak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Bapa tujuannya, anak jalannya, saudaraku. Jelas sekali, banyak sekali di Alkitab, saudaraku. Jadi, saudaraku, kita melihat di sini Allah kita itu adalah Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah Tritunggal, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, Allah Tritunggal itu adalah Esa. Arti Esa itu adalah unity, bukan satu begini. Karena kalau Allah kita satu begini, saudaraku, Allah itu kasih. Jangan lupa, Allah itu kasih. Bagaimana dia punya kehidupan kasih kalau dia hanya satu begini? Jadi Allah kita adalah Allah Tritunggal, unity. Keesaan itu saudaraku. Ya, bahkan saudaraku bukan dua, saudaraku. Yang tepat dalam bahasa Ibrani-nya dia mesti lebih dari dua, saudaraku. Itu menurut tata bahasanya Semitika, bahasa sananya, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita lanjutkan dulu, saudaraku. Jadi Allah kita ini tinggal saling mengasihi dari kekal sampai kekal. Dan dia ingin gaya hidupnya di sorga, saudaraku, kita hidupi, kita jalani di muka bumi ini. Makanya ketika dia ingin merancangkan dan membuat suatu desain yang besar sekali, saudaraku, dan ingin menyelesaikan pekerjaannya, saudaraku, nomor satu lembaga yang dia bangun adalah lembaga rumah tangga. Supaya kasih Allah terpelihara dalam wadah tersebut, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat, saudaraku, bahwa rumah tangga kita ini penting banget bagi Tuhan. Kita mengikuti sebuah training, saudaraku, ditunjukkanlah kepada kita gereja-gereja yang populasinya adalah orang Kristen. Barbados, Jamaika, Nigeria, saudaraku, yang 60% mayoritas. Tapi ternyata negara-negara yang 60% Kristen adalah negara-negara yang banyak sekali kriminalitas, pembunuhan, KDRT, perkosaan, perjudian, narkoba. Nggak ada dampak, nggak ada efeknya kehadiran orang Kristen di sana. Lalu mentor ini berkata, saudara tahu apa yang paling bisa mengubah masyarakatnya? Dia katakan family. Jadi hari ini bersukacitalah karena Bapa telah meletakkan engkau menjadi satu dari anggota keluargamu. Karena Bapa punya rencana yang besar dengan keluargamu itu untuk mengubah dunia ini. Kasihi istri anak-anakmu, saudaraku.
Karena Bapa mengasihi mereka dan Bapa akan mengutus mereka untuk menyelesaikan rencananya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, tetapi saudaraku gaya hidup keluarga Allah juga ada dalam keluarga kita. Seharusnya itu juga kita alami di pemuritan. Di kemuritan kita saudaraku. Karena kemuritan itu bukan sekedar program gereja. Tapi itu adalah gaya hidup yang Tuhan pilihkan dari begitu banyak gaya hidup untuk menyatakan kasih dan kuasanya saudaraku. Nah saudaraku dikasih Tuhan, jadi kita melihat di sini, jadi sejak semula memang itu rancangan Allah dan Allah nggak punya agenda yang lain, itu saja. Jadi lucu sekali kalau ada gereja saudaraku, dia bisa melakukan apapun tapi tidak ada kemuritan di dalamnya. Jangan-jangan dia bukan gereja Yesus Kristus saudaraku. Karena kalau gereja Yesus Kristus dia jelas saudaraku, jadikan sekalian bangsa murid Kristus. Bagaimana kita bisa menjadikan sekalian bangsa murid Kristus kalau kita sendiri tidak tinggal di dalam kemuritan yang Bapa pilihkan untuk kita. Nah karena itu hari ini sebagai member Abalov KTC, pastikan saudaraku, engkau adalah bagian dari Komtasel, bagian dari kemuritan yang ada. Yang percaya katakan amin. Biarkan kita diubahkan sedikit demi sedikit sampai diubahkan serupa Kristus saudaraku. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, Yesus pernah berkata, tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Jadi ketika kita tinggal dalam Kristus, kita pasti berbuah saudaraku. Nah saudaraku, kata tinggal ini artinya adalah kita menyatu. Menyatu dengan apa saudaraku? Dengan kehidupannya. Kehidupannya seperti apa? Saling mengasihi, saling menghormati. Itu saudaraku. Itulah yang dicuri dari gereja oleh dunia ini saudaraku. Dan kalau dunia ini menjadi gelap, menjadi penuh dengan kejahatan oleh karena tidak hadirnya kehidupan komunitas yang saling mengasihi, yang saling menghormati, sehingga kegelapan benar-benar menggelapkan kota dan bangsa kita. Karena itu hari ini gereja Tuhan, semua kita dipanggil untuk hidup saling mengasihi, saling menghormati. Allah sudah tinggal dalam kekekalan. Tapi sebelum Allah berfirman, tidak ada satupun yang ada. Allah, Roh Allah, berfirmanlah Allah. Semuanya menjadi ada ketika Allah berfirman. Sebelum Allah berfirman, tidak ada hanya Allah saja dengan segala keberadaannya, saudaraku. Hanya ketika Allah berfirman. Jadi betapa pentingnya kita melihat apa yang Tuhan mulai tunjukkan kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita lihat firman tersebut, saudaraku. Apa perintah Tuhan, saudaraku? Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Saudaraku, kita dipanggil untuk saling mengasihi. Tapi yang dimaksud Tuhan adalah supaya kita saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Nah ini yang menjadi persoalan. Kalau kita mengasihi hanya sebatas pikiran, oh saya memikirkan, saya mengasihi kamu. Saya merasa mengasihi kamu. Lalu saya berkata, saya mengasihi kamu. Itu kita bisa lakukan kepada khalayak ramai. Tapi kalau mau berbicara melakukan tindakan kasih yang terus menerus, saya ingin katakan itu hanya bisa ada di komunitas. Di komunitas. Nah kenapa saya katakan di komunitas? Karena ya saudara sudah di training semua oleh Pak Edilio penatua kita. Komsel itu adalah Efesus 2 ayat 9 sampai 16. Komsel itu adalah tubuh Kristus, keluarga Allah, dan bait Roh Kudus. Karena itu adalah tubuh Kristus, keluarga Allah, dan bait Roh Kudus, makanya Allah tinggal di sana. Kalau dia tinggal di sana, dia yang akan memampukan setiap kita yang tinggal di sana bisa melakukan kasih, bahkan sampai mengorbankan diri. Itu sudah dilihat saudaraku bagaimana gereja mula-mula.
Di Turki, saudaraku. Saudara tahu di Smyrna, saudaraku. Itu gak kurang 5 juta orang itu pengikut Kristus mati, dibinasakan. Pertama oleh gereja lama yang sudah jatuh, saudaraku. Lalu kedua lewat oleh Khilafah Utsmani, Khilafah Ottoman. Bahkan sampai 1925 grup Armenian itu digenosida, saudaraku. 600 sampai 1 juta. Dan tidak diakui oleh Presiden Erdogan kini. Hanya dikatakan itu hanya perang suku, saudaraku. Saya katakan kok orang perang suku tapi orang Kristen kok sasarannya sangat sempit sekali yang dibinasakan, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi saudaraku, gereja ketika dianiaya pada waktu itu dikasih makan singa, diadu dengan gladiator, dibakar hidup-hidup. Di zaman 10 kekaisaran Roma yang sangat antikris banget, yang sangat benci kekristenan. Saudara pikir orang Kristen ketakutan? Nah, mereka nyanyi. Ya saya nggak tahu lagu mereka, saudaraku ya. Saya bayangkanlah dengan konteks sekarang. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Dan dia diterkam singa. Glory, glory, dibakar hidup-hidup sebagai lilin obor-obor kota, saudaraku. Saudaraku ini kasih Tuhan. Gereja, saudaraku, pada waktu itu dianiaya. Tetapi mereka mengangkat hati mereka ke sorga, saudaraku. Karena meskipun kaki mereka berpijak di bumi, hati mereka ada kepada Bapanya di sorga, saudaraku. Itulah kekristenan, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini, saudaraku, bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Sehingga, saudaraku, kita dimungkinkan bisa mengasihi keluarga kita dan murid-murid kita. Saudaraku yang dikasih Kristus, kita melihat di sini, kita hanya bisa mengasihi karena anugerah dan pertolongan Roh Kudus. Karena itu tinggallah di komunitas, saudaraku. Tinggal dalam pemuritan, kita akan belajar banyak hal. Slide berikutnya kita melihat, saudaraku. Setelah diperintahkan, saudaraku, kita mesti mengenal yang memerintahkan kita itu adalah Allah yang sudah menjalankan hidup kasihnya itu. Hubungan Allah, Bapa dan Anak adalah hubungan relasional, bukan hubungan hierarki. Anak di situ, saudaraku, sudah ada sejak semula. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dia yang tidak pernah berawal dan tidak berkesudahan, saudaraku, bicara kekekalan, saudaraku. Kalau kita sebagai anak di muka bumi ini, memang kita ada karena Bapa kita. Tapi Allah bukan manusia, saudaraku. Kristus disebut putra Allah karena dia mengambil rupa. Dia mengambil kemanusiaan kita untuk memenuhi syarat ketika dia mempersembahkan dagingnya menjadi tebusan bagi banyak orang, saudaraku. Tetapi dari keberadaan sejatinya, saudaraku, dia adalah Allah di dalam kekekalan dan selama-lamanya. Dia bukan berhierarki, dia adalah Allah yang berhubungan. Hubungan kasih dan hubungan saling menghormati. Mari kita lanjutkan lagi, saudaraku. Saudaraku. Anak mengasihi Bapa. Oh, yang tadi Ibrani ya, saudaraku ya. Ya, kita lihat. Ya, saya belum, maaf, Ibrani 1 ayat 6 dan 8. Ya, kita melihat. Ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi ketika Bapa membawa Kristus ke muka bumi ini, saudaraku, dia bawa. Lalu di depan malaikat dia berkata, semua malaikat harus menyembah dia, putra. Loh, siapa yang boleh disembah? Hanya Allah. Bapa mengajarkan malaikat, lu harus menyembah putra. Karena putra itu adalah Allah, saudaraku. Tapi jangan pernah lupa, saudaraku, firman-Nya dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7, walaupun dalam keserupaan dengan Allah, ia tidak menganggap sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia mengosongkan dirinya dan menjadi hamba. Jadi kita melihat di sini, saudaraku, ketika Kristus di muka bumi itu dia berjalan di dalam kemanusiaan sejatinya, saudaraku. Dia tetap Allah, tetapi dia tidak menggunakan hak keilahiannya itu. Saudaraku, ini pelajaran kristologi ya, saudaraku, soal kenosis, saudaraku. Kita nggak masuk ke situ, tapi prinsipnya itu, saudaraku.
Jadi dia tetap Allah, tetapi dia tidak gunakan haknya. Kenapa dia tidak gunakan haknya? Halo? Kenapa? Karena dia adalah putra Allah yang memiliki roh sansip, roh keputraan. Di dalam diri Yesus tidak ada visi pribadi, tidak ada agenda pribadi, tidak ada cita-cita pribadi. Di dalam diri Yesus hanya ada agenda Bapa, visi Bapa, perkataan Bapa, pekerjaan Bapa, dan semuanya Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong kita mengerti hal ini. Sansip adalah mengerjakan pekerjaan Bapa. Suatu hari saya punya pekerja di MTHS. Meeting pertama dia boleh muji-muji Bapak. Soalnya, wah gereja itu bagus. Saya bilang, mungkin Tuhan mau pakai dia untuk menguji. Saya punya roh denominasi Abalov gak dalam diri saya. Saya tersinggung gak? Saya diam saja, saudaraku. Dia puji-puji pendeta lain, pelayanannya, semuanya hebat. Worshipnya, wah keren. Saya diam saja. Ada gak di Abalov KTC suka begitu? Gak ada, tempat saya aja Kak Billy. Di sini gak ada, semua baik-baik semua. Gak ada. Jadi pertemuan kedua dia ngomong lagi kayak begitu. Kali ini saya sudah boleh ngomong nih. Oh ya, saya percaya bahwa anak Bapa di sorga bukan cuma Abalov. Semuanya itu anak Bapa surgawi juga. Cuman saya katakan kepada pekerja kita, boleh nggak semua yang baik di sana itu, semua yang kamu katakan baik itu, kita kerjakan dan kita buat di rumah kita di sini. Ya dong, itu hati anak saudaraku, ya enggak? Semua yang baik kita buat bagus di rumah kita. Jangan cuma muji-muji lalu kita injek-injek rumah kita hina-hina, kita jelek-jelekin, kita ludah-ludahin. Wah, aduh saudaraku, anak apa kita ini? Anak durhaka, maling kundang. Jadi saya bilang, semua yang baik di sana adakan di Abalov, saya bilang. Saya akan siap. Ya, pertemuan berikutnya udah ngomongin begitu, ngomong lagi saudaraku. Saya sudah tahu, meskipun kakimu di Abalov, engkau bukan orang Abalov. Karena engkau gak punya roh keputraan. Engkau gak bangga dengan rumahmu. Saya bersaksi di depan jemaat kami di MTHS. Tempat terindah dalam hidup saya adalah hadirat Allah, keluarga kami, dan Abalov. Ya. Karena saya dimuridkan oleh mentor saya, dia bilang, tempat terindah dalam dunia ini adalah hadirat Allah dan Abalov. Banyak gereja lain yang lebih baik dari Abalov, tapi rumah kami di sini. Tanyakan kepada dirimu, rumahmu di mana? Saudaraku, akhirnya pekerja saya itu yang muji-muji di sana, akhirnya sudah nggak di tempat kami lagi, dan saya nggak tahu dia di mana rimbanya. Tapi saya ingin katakan, kalau kebetulan kita sudah di SPK-kan di sini, dikomselkan di sini, Abalov itu nggak sempurna. Justru karena tidak sempurnanya itulah engkau dipanggil untuk melengkapi segala kekurangannya, supaya membuat rumahmu menjadi tempat hunian yang paling nyaman bagi kita, bukan bagi siapa-siapa, bagi kita sendiri, saudaraku. Buatlah nyaman, saudaraku. Jadi kalau buang sampah, ya, kalau WC, jangan lupa, saudaraku, ini rumah kita, ya, amin, saudaraku ya. Ya, nah, saudaraku dikasih Tuhan, itulah hati anak, saudaraku. Ya. Kita lanjutkan, saudaraku, kita melihat di sini, ia membawa pula anaknya. Jadi kita melihat di sini, saudaraku, di kata Ibrani ini, Bapa sangat mengasihi putra. Berikutnya, Bapa sangat menghormati putra. Bapa menyebut tahtamu ya Allah, tadi di Ibrani ya, tahtamu ya Allah. Bapa ngomong tentang putra, tahtamu ya Allah. Lihat saudaraku. Bapa sangat menghormati putra. Di depan malaikat-malaikatnya, tahtamu ya Allah. Bapa menyebut anak Allah loh. Tapi ada pendeta tertentu, saudaraku, yang mengatakan dia di bawahnya Bapa. Sedangkan Bapa menghormati anaknya itu, Bapa menghormati. Depan malaikatnya dia ngajar, saudaraku. Karena waktu itu Abalov belum ada ya, saudaraku ya. Jadi dia ngomong kepada malaikat-malaikat ya, saudaraku. Kalau ada Abalov pada waktu itu dia ngajar juga di tengah-tengah kita. Dan sekarang saya ngajar, saudaraku.
Kita harus menghormati Yesus sama seperti menghormati Bapa. Saksi Yehova enggak, saudaraku. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah suatu Allah. Kalau saksi Yehova, kalau kita firman itu adalah Allah. Oke, kita lanjutkan lagi, saudaraku. Jadi Bapa itu mengasihi putra, Bapa itu menghormati putra, saudaraku. Jadi sejak semula memang sudah demikian kehidupannya, dan Allah Tritunggal ingin kehidupan itu kita hidupi di keluarga kita, juga di komunitas, dan juga di pemuritan. Karena saudaraku, pola kasih Bapa kepada putra, putra kepada Bapa itu adalah pola tatanan sorgawi. Kalau dipanggil untuk saling mengasihi, kita nggak ngerti abstrak tuh saling mengasihi. Dunia udah, setelah dia menolak Sang Raja Damai Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, dia ngomongan kasihnya itu nggak genuine, nggak asli, saudaraku. Tapi yang dari tata Allah, dari sorga, tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Nah karena itu, saudaraku, mari kita jalani hidup itu di keluarga kita, di pemuritan, di komsel, saudaraku. Dunia nggak mengerti ini. Tapi saudara mengenalnya, memahaminya karena dia tinggal di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Nah kita lanjutkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Baru sekarang Yohanes 5 ayat 19-20. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Saudaraku, para PKS, jadilah Bapa bagi anggota-anggota komselmu. Pemurid, jadilah Bapa. Kalau saya ngomong Bapa, putra, bagaimana dengan yang perempuan? Saudaraku dikasih Tuhan, kalau di bumi, saudaraku, Bapa, putra, saudaraku, itu bicara gender kalau di bumi. Tapi dari kekekalan, saudaraku, maksud di sini bukan bicara gender, saudaraku. Jadi kalau bicara keputraan itu, yang wanita, yang gadis-gadis, ibu-ibu, oma-oma, engkau juga ada di sana. Karena kita tahu, saudaraku, seorang rasul, saudaraku, itu tidak tiba-tiba jadi. Dia kayak Rasul Paulus lah, kita lihat. Dia pertama jadi penginjil, lama-lama jadi pengajar, lalu saudaraku dia menggembalakan, akhirnya jadi rasul. Jadi meskipun dia rasul sekalipun, dia harus punya roh keputraan. Adakah di sini punya jawatan nabi? Engkau suka menyampaikan pesan Tuhan. Meskipun kita dengar suara Tuhan langsung, saudaraku, roh keputraan itu tidak boleh tinggal dalam diri kita. Karena itu pola tatanan surgawi. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam roh keputraan dan membawanya sampai ke tahta Allah kelak, saudaraku. Karena itu yang Tuhan ingin kita hidupi di muka bumi ini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita mau melihat slide berikutnya di dalam Yohanes 5 ayat 22-23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Saya sudah jelaskan tadi. Jadi kita dipanggil menghormati Kristus sama dengan menghormati Bapa. Suatu hari di tempat kami saya ditanya, Bang, kok di MTHS ngomongnya Yesus, Yesus melulu? Katanya. Saya pikir, lah iyalah, dia juru selamat kita, dia Tuhan kita, ya ngomong Yesus lah. Enggak bang, kita kurang menghormati Bapa, katanya. Seharusnya kita menghormati Bapa. Saya tadi nggak ngerti. Pas lama-lama saya konseling, oh dia backgroundnya saksi Yehova, saudaraku. Jadi, nah ini saudaraku pemuritan, komsel-komsel, kita mau welcome siapapun datang ke komunitas kita. Tapi jangan pernah lupa latar belakang dia siapa, itu mempengaruhi tentang sudut pandang dia tentang Allah. Ternyata bagi dia, saudaraku, Bapa itu harus lebih dihormati daripada anak. Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa satu. Filipus, bagaimana engkau meminta aku menunjukkan Bapa? Tidak percayakah engkau bahwa aku dan Bapa satu? Itu Yesus yang ngomong langsung di depan 12 rasul, saudaraku. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, oke, kita
pahami ini saudaraku, karena yang kita mau lihat di sini adalah supaya kita menghormati Bapa sama dengan menghormati anak. Ketika kita bilang bahwa Bapa lebih besar dari Yesus, saudaraku, kita tidak seperti yang Bapa mau. Bapa mau kita menghormati anak sama seperti kita menghormati Bapa. Amin, saudaraku. Oke, kita lanjutkan, saudaraku. Jadi Bapa mengasihi, menghormati anak, anak mengasihi, menghormati Bapa. Slide berikutnya kita mau lihat. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi saudaraku, semua kita dipanggil saudaraku untuk masuk dalam persekutuan kasih Allah Bapa dan anak. Inilah panggilan kita, saudaraku. Mempraktekkan kasih, bukan kasih dunia, bukan kasih abstrak, kasih yang genuine, asli, sejati, kekal. Karena kasih Allah itu kekal, saudaraku. Dan kita bisa karena Yesus yang tinggal di dalam diri kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini panggilannya. Bagaimana kita menghidupinya? Mari kita belajar, saudaraku, dari firman Tuhan. Slide berikutnya. Saudara, Tuhan itu pernah berkata dalam firman-Nya, tidak ada yang baru dalam dunia ini. Apa yang ada sekarang dulu pernah ada dan akan ada lagi. Enggak ada yang baru. Berarti dengan kata lain, kita bisa mempelajari sejarah jejak-jejak Allah mendidik umatnya, mengajar umatnya dari masa lalu, saudaraku. Nah, mari kita lihat yang pertama, saudaraku, Pentakosta. Nah, saudara, Keluaran 32 ayat 15-16, setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh itu. Pentakosta perjanjian lama itu merayakan turunnya Taurat. Ya, turunnya Taurat, Pentakosta lama. Ini menjadi gambaran nanti di perjanjian baru akan digenapi, saudaraku. Nah, tapi kita yang melihat ketika Taurat didatangkan, sebenarnya saudaraku, hari Pentakosta perjanjian lama, Tuhan ingin membangun satu komunitas pengikut Kristus. Karena Israel belum terbentuk. Kapan lahirnya Israel? Keluar dari Mesir. Itu lahirnya Israel, saudaraku. Nah, saudaraku, ketika di Sinai tersebutlah bangsa Israel datang, saudaraku, malah mereka menyembah patung. Dan Musa membanting Taurat tersebut, lalu dia berkata, siapa yang di pihak Tuhan, mari mendekat kepadaku. Dan yang ikut cuman hanya Lewi. Dari 12 suku, cuman suku Lewi yang mengikut Musa. Sehingga makanya yang boleh melayani ibadah itu harus suku Lewi. Itu perjanjian lama. Mari kita lihat perjanjian baru. Slide berikut. Syafot itu perjanjian lama, Pentakosta ya. Klik. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku, sarjana Alkitab, teolog, semua hamba Tuhan setuju. Kapan hari lahirnya gereja? Hari Pentakosta. Orang lain bilang Pentakosta itu hari penuh Roh Kudus. Ya, nggak salah. Tapi hari itu, saudaraku, Roh Kudus datang ke muka bumi ini untuk tinggal secara permanen, saudaraku. Dia melahirkan gereja. Dia melahirkan gereja. Tapi kata gereja di sini bukan bicara organisasi. Mindset kita bicara gereja adalah apa? Ibadah raya, organisasi. Yang Tuhan maksudkan sama. Tuhan ingin membangun komunitas sehati sejiwa yang saling mengasihi, yang saling menghormati. Itu. Nah, beberapa orang sudah ke Holy Land ya, saya ngelihat ya. Di Kapernaum, the town of Jesus Christ, ya, kampung pelayanan Tuhan Yesus tuh, Kapernaum. Kita lihat banyak sekali batu-bebatuan, situs rumah-rumah orang kisah para rasul dulu banyak sekali. Dan ruang tamunya itu kurang lebih segede mimbar ini nih, ruang tamunya nih. Karena orang kisah para rasul itu beribadah di rumah-rumah. Bukan kayak begini, di rumah-rumah. Jadi kalau Ibrani, saudaraku mengatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Konteks lebih tepatnya kalau menurut ayat tersebut adalah
Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan komsel. Itu yang lebih kontekstual sesuai budayanya. Di Turki kami menjumpai juga situs-situs orang-orang Kristen. Waktu selama 2 tahun Paulus mengajar di Tiranus, selama 3 tahun dia memberitakan kabar Injil sehingga Asia Kecil atau Turki penuh dengan Injil. Kita lihat situsnya sama. Segede-gede gini juga saudaraku, komsel. Jangan lupa saudaraku, saya katakan Roh Kudus dicurahkan untuk membangun komunitas yang saling sehati sejiwa, saling mengasihi, saling menghormati. Itu hanya bisa di komsel. Saya ambil contoh, bagaimana orang yang di pojok sana mengerti keadaan orang yang di pojok sana. Namanya mungkin nggak kenal. Apalagi tentang kebutuhannya, apalagi tentang ketakutannya, apalagi tentang persoalannya. Tapi coba di komsel di sini saudaraku, segede gini nih, kita kenal kan, kita nggak ngeliat orangnya. Begitu ada bunyi, oh si B itu, ada, itu si C itu. Lalu nggak lihat, kita udah kenal karena itu komsel di komunitas. Di komsel kita kenal tuh, ada anggota komsel kita yang 2 bulan belum bayar listrik, tokennya nggak ada. Itu komsel. Coba di sini, saudara tahu ada yang kekurangan di sini? Coba jangan lihat saya dulu, saudaraku, coba lihat. Hanya di komsel, Pak. Hanya di komsel, Bu. Dan jawaban dunia ini adalah keluarga Allah yang komsel adakan. Karena saudaraku, ketika kita saling mempraktikkan, saling mengasihi di komsel, saudaraku, orang akan melihat Kristus. Karena di sini kita, ya ini memang teaternya Roma, saudaraku ya, mengaju ke satu sisi, saudaraku. Kalau saudaraku, komsel itu saling berhubungan, saling silang dan sebagainya. Jadi saudaraku, kita melihat Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan bukan untuk melegalkan institusi, lembaga, organisasi. Dia ingin mentabiskan tempat kediamannya sendiri, komsel. Masih ingat yang tadi Efesus 2, 9-16, komsel adalah tubuh Kristus, keluarga Allah, bait Roh Kudus. Dia ingin mensahkan itu dan ingin tinggal secara permanen. Dia ingin bekerja di setiap anggota untuk yang satu bisa menolong, mengasihi, menghormati dan saling. Itu di komsel. Nggak bisa di sini, saudaraku. Nah, makanya mimbar ibadah raya adalah mimbar equipping, mimbar informasi. Prakteknya di komsel. Ini juga perlu ibadah raya. Ya, karena kalau kita kunjungin komsel atu-atu, apalagi macet, saudaraku ya, waduh susah, saudaraku. Tapi di ibadah minggu sekali saudara bisa dengar semuanya, ya. Baik, kita lanjutkan dulu, saudaraku. Jadi Pentakosta itu untuk melahirkan komunitas sehati sejiwa yang saling mengasihi. Saudaraku, kita mau melihat, saudaraku, selanjutnya jejak Tuhan dalam sejarah, ya. Kita cenderung mendapatkan apa yang kita yakini, yang kita percayai. Beberapa orang memandang bahwa komsel adalah kumpulan orang berdosa. Enggak ada salahnya. Tapi yang kau percayai itu yang kau dapatkan. Percayailah bahwa komsel adalah tubuh Kristus, bait Roh Kudus, keluarga Allah. Engkau mendapatkan itu. Nah, kita melihat pada waktu dalam sejarah tahun 1865, grup Bala Keselamatan, Salvation Army di Inggris. Mereka ini, saudaraku, orang-orang yang terpanggil. Dia rindu tentara-tentara dilayani dengar Injil. Kadang nggak ada yang dengar memberitakan Injil kepada tentara, saudaraku. Sehingga saudaraku dikasih Tuhan, Jenderal William Booth, saudaraku, berdoa sungguh-sungguh bersama grupnya. Dan mereka menerima anugerah lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Dia bersama grupnya, saudaraku, mengalami kebangunan rohani. Bala Keselamatan memahami penuh Roh Kudus adalah menerima kuasa hidup kudus dan memenangkan jiwa. Ini, dia beda sama kita. Dia percaya penuh Roh Kudus adalah menerima kuasa untuk hidup kudus dan memenangkan jiwa. Makanya kemana-mana pun dia pergi, selalu dia menjaga kesucian hidupnya. Kemanapun dia pergi, Injil, pemuritan, nginjil, church planting, nginjil, itu.
Makanya saudaraku, dalam 25 tahun kerja, Balai Keselamatan telah membangun pekerjaan pelayan rumah Tuhan di 80 negara. Bayangkan dengan Abalov yang sudah 40 tahun. 25 tahun sudah ada di 80 negara. Dia banyak di Sulawesi, saudaraku, Balai Keselamatan. Di Jakarta juga banyak, saudaraku. Dulu penginjilnya cuma William Booth sendirian. Berikutnya sudah ada 10.000 penginjil seperti dia. Sama kualitasnya. Karena mereka hidup saling mengasihi. Terus bersama-sama. Yang kedua, yaitu tentang Pentakosta, Azusa Street. William Seymour, saudaraku, dia orang Afrika. Tinggal di Amerika. Dia cinta Tuhan. Tapi pada waktu itu, saudaraku, ada perbudakan. Ada diskriminasi rasis. Orang Afrika itu ditolak. Restorannya mesti terpisah. Mobilnya terpisah pada waktu itu. Termasuk sekolah Alkitab. William Seymour itu sekolah Alkitabnya, dosen-dosennya, rektornya bule. Dia gak boleh dengar firman Tuhan di ruangan sama dengan bule-bule. Jadi William Seymour itu belajar firman Tuhan di balik pintu. Tapi dia cinta Tuhan, dia belajar, dia dengarkan dosennya, dia dengar. Ketika dia beribadah di gerejanya, saudaraku, Afrikan semua, saudaraku, Roh Kudus datang melawat dia. Terjadi kegemparan, mereka penuh Roh Kudus, berbahasa lidah, mulai bernubuat, sembuhkan orang sakit, saudaraku, mengusir setan. Dan itulah kegemparan yang luar biasa, saudaraku, sehingga masa Pentakosta ini menyebar dari Amerika. Lahirlah denominasi besar seperti Church of God, Assembly of God, dan berbagai-bagai aliran Pentakosta dan karismatik ke seluruh dunia, saudaraku. Nah, pengertian orang Pentakosta penuh Roh Kudus adalah bahasa lidah, nubuat, sembuhkan orang sakit, usir setan. Itu Abalov kayak begini. Tapi saudaraku, seharusnya itu nggak salah ya. Seharusnya jangan lupa meninggalkan yang mengingat yang Balai Keselamatan terima, yaitu penuh Roh Kudus adalah kita menerima kuasa hidup kudus. Menerima kuasa untuk memenangkan jiwa. Seharusnya seperti itu. Karismatik merasa, wah gue paling rohani, gue paling bagus. Ibadah gue paling hidup. Kalau lu benar-benar silent, biasa-biasa saja. Gue paling hidup, gue paling keren. Eksklusif, saudaraku. Akhirnya lama-lama juga kita padam juga, saudaraku. Nah, saudaraku, kita mau lihat selanjutnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41-45, klik saja dibuka. Saudara sudah tahu baca ayat ini. Kisah Para Rasul itu hidup bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam pemecahan roti, perjamuan kudus, dan berdoa. Ini dikerjakan oleh gereja di akhir zaman. Hanya bedanya orang Kisah Para Rasul melakukannya tiap hari. Puji Tuhan, Abalov, KTC, perjamuan kudusnya setiap minggu. Ada loh gereja tertentu setahun cuma 4 kali. Ada. Setahun 4 kali saja. Kita tiap minggu, puji Tuhan. Tapi Kisah Para Rasul tiap hari. Sehingga takut akan Tuhan, kasih akan Tuhan itu dekat sama mereka. Karena di hadapan tubuh dan darah, saudaraku. Kita gak bisa bersembunyi, saudaraku. Ya, jadi kita melihat, saudaraku. Lalu yang kelima, coba klik. Nah, di sini nih yang perlu kita hidupi, saling mengasihi. Setelah orang Kisah Para Rasul menerima lawatan Allah, mereka tuh merasa bahwa komunitas semuanya itu adalah keluarganya. Hartaku adalah hartamu. Lalu saudaraku, akhirnya apa? Beberapa di antara mereka menjual propertinya, menjual tanahnya untuk komunitas, sehingga komunitas tidak ada yang berkekurangan, saudaraku. Mereka hidup dalam sukacita yang melimpah-limpah. Sekarang Darwin ingin bertanya kepada jemaat Abalov KTC. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, pernahkah engkau mendengar Abalov menjual propertinya, menjual tanahnya untuk anggota komselnya, supaya mereka gak berkekurangan? Silent is golden. Sebelum saya meninggal, saya bertanya, Tuhan, saya percaya ini firman Tuhan. Saya mau lakukan itu. Saya nggak banyak, saudaraku. Tapi saya punya cita-cita hidup. Tuhan jangan panggil saya sebelum saya genapi itu, karena itu firman Tuhan. Tuhan nggak pernah salah, Tuhan nggak pernah berdusta. Tuhannya Kisah Para Rasul sama Tuhannya Abalov. Roh Kudusnya Kisah Para Rasul sama dengan Roh Kudus yang hadir di ruang ibadah ini. Saya percaya, saudaraku,
Kalau kita mau mengutus misionaris sebanyak-banyaknya, saudaraku, saya ingin katakan saudaraku, perlu pengorbanan. Masih ingat perjanjian lama? Hadirat Allah di perjanjian lama tidak akan pernah terjadi sebelum di atas mezbah dipersembahkan daging kurban bakaran. Sudah mengerti pesan Tuhan itu? Tanpa persembahan daging korban bakaran, tidak ada api dari sorga. Tidak ada konfirmasi dari Allah Tritunggal menerima persembahannya. Ini pesan untuk kita semua. Misi membutuhkan dana. Pemuritan membutuhkan dana. Komsel membutuhkan dana. Tak kalah kita sacrifice. Menyangkal daging kita. Menyangkal diri kita. Komunitas akan hidup, saudaraku. Bagaimana Yesus menangkan dunia ini? Bukan dengan bertata memerintah di sorga begini. Dia beri hidupnya. Dia korbankan dirinya, saudaraku. Dan dia pasti mendapatkan apa yang dia sudah berikan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini semua kita nggak suka disebut cinta uang. Cinta uang enggak, itu orang lain, itu orang kafir. Abalov jauh dari cinta akan uang. Kami lahir di komunitas tidak cinta akan uang. Jadilah sesuai iman saudara. Tapi mari kita lihat saksi yang berikut. Ini namanya komunitas Moravian, saudaraku. Dia berasal dari daerah Bohemian dan Moravia. Itu daerah Cekoslowakia di waktu yang lampau. Mereka ketika mengalami kebangunan rohani, mengalami reformasi, diburu oleh gereja-gereja yang jatuh dulu. Dibunuh, dikejar-kejar, ngungsi mereka ke Jerman. Ke daerah Herrnhut, pujanya tuan tanah yang namanya Konzendorf. Dia berkata, Tuhan izinkan kami tinggal di tanah Tuhan. Supaya kami membangun komunitas orang percaya. Konzendorf orang yang lembut hati. Dia kaya raya. Tapi cinta Tuhan. Kalau untuk Tuhan, dia pasti jawabnya ya. Nah saudaraku, tahun 13 Agustus, saudaraku, 1727. Ketika mereka berdoa, dimulai dengan 24 pria berdoa. 25 wanita berdoa. Berdoa bersepakat. Mereka dilawat oleh Roh Kudus demikian rupa, saudaraku, sehingga doa mereka 24 jam, saudaraku, yang dimulai hari itu tidak berakhir sampai 114 tahun setiap hari 24 jam, setiap hari 24 jam 114 tahun. Kelompok mereka nggak ada yang terkenal, nggak ada yang hebat, nggak ada yang spektakuler. Mereka hanya dikenal sebagai penghasil martir terbanyak. Saudaraku dikasih Tuhan, orang Moravian itu begini. Dia kerja keras sungguh-sungguh, cari duit banyak-banyak. Kerja keras. Lalu saudaraku dia hidup irit. Kata orang Batak irit kali. Kata orang Jawa wirit. Wirit, saudaraku. Supaya dananya dia mau mengutus misionaris sebanyak-banyaknya. Sehingga misionaris luar negeri mereka tercatat 2.158. Saya senang ada Pak Bintang, ada Bu Rahel. Saya sedang ada Pak Tommy, saya suka KTC mengasihi misionaris. Tapi hari ini saya dikatakan Indonesia memerlukan banyak misionaris. Kenyamanan kota Jakarta telah bisa menjadi penjara terindah bagi kekristenan kita. Di daerah-daerah, saudaraku, begitu banyak orang-orang yang memerlukan Kristus. Kita harus mengutus banyak misionaris. Harus. Kemarin, tahun ini juga kami mengambil kerjasama dengan Nepal, saudaraku. MTHS itu nggak sebesar KTC. Tapi kami mengambil kerjasama di sana. Karena ada seorang hamba Tuhan di sana. Dia itu gereja aja, maaf saudaraku, saya menghina ngomong, saya sulit milih kata-kata. Mungkin lebih tepat gerejanya gereja gembel, saudaraku. Karena ruang ibadahnya kan ini karpet, dia tuh paving block. Lalu dindingnya kaleng-kaleng, saudaraku. Tapi jangan salah, 16 gereja. Dan hati mereka selalu ingin mengejar suku-suku ini di atas bukit. Kami sangat klik begitu kenal, langsung kita kerjasama.
Kita sudah kirim 2 kali, nanti tahun depan kita kirim lagi saudaraku. Karena kita ingin membangun saudaraku. Karena di luar sana banyak. Nah, ini saudaraku, Moravian ini berdoa sungguh-sungguh cinta Tuhan saudaraku. Suatu hari saudaraku terdengarlah oleh seorang anak muda yang belum bertobat. Kelompok Moravian ini kok cinta Tuhan, dia datanglah. Anak muda ini. Begitu bertemu dengan kelompok Moravian ini di jamaah Tuhan, dia balik lagi. Tapi dia nggak tahan, dia balik lagi untuk yang kedua kali. Pada balik yang kedua, anak muda ini bertobat. Bernyala-nyala, dia terbakar, dia pulang ke tempatnya, dia melayani Tuhan, dia rintis pekerjaan Tuhan, pemuritan, dia rintis saudaraku, gaya hidup kekudusan saudaraku. Dan akhirnya Tuhan urapi anak muda ini menjadi tokoh kebangunan rohani di Inggris Raya. Sehingga kebangunan rohani yang dia kerjakan ada di Inggris, di Eropa, sampai ke Amerika saudaraku. Saudara kenal namanya John Wesley. Karena ketemu ini. John Wesley sama juga. Kerja habis-habisan pelayanan. Wah, dari dia buat buku, dia dapat banyak license saudaraku. Dia banyak sekali. Tapi dia hidup irit sekali saudaraku. Dan semua dia limpahkan untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan ketika John Wesley mati, dia berpesan kepada dia. Tidak boleh ditarik oleh kereta. Kalau kereta itu saudaraku, kayak apa dokar saudaraku, tapi yang bagus saudaraku. Itu pada waktu itu saudaraku menjadi kendaraan terbaik pada waktu itu. Dia tidak boleh. Dia hanya boleh diangkat oleh 8 orang saudaraku. Orang miskin yang dibayar hanya $1 untuk angkatnya saudaraku. Pahala John Wesley kaya. Dia mewariskan gereja, mewariskan sekolah-sekolah saudaraku, mewariskan banyak sekali buku-buku rohani yang memberkati gereja. Dia berkata, aku hanya boleh ditandu hanya oleh orang-orang yang dibayar $1 saja. Miskin saudaraku. Padahal dia kaya sekali. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kaum Moravian kayak begitu saudaraku. Dia belajar dari Moravian ini. Saudaraku, terdengarlah saudaraku di kelompok Moravian ini, di sebuah pulau ada 3.000 saudaraku pekerja-pekerja yang belum dengar Injil. Lalu saudaraku anak muda ini berdoa, Tuhan tolong kami mau ke sana karena gak diberitakan Injil di sana. Tetapi pemilik pulau dan pengusaha di sana anti Kristen. Semua pendeta misionaris yang ke sana dianiaya. Jadi nggak ada pendeta yang datang ke sana, saudaraku. Anak muda ini nggak mau, saudaraku, nggak mau berhenti berdoa. Dia berdoa karena mereka suka berdoa. Dia dengar suara Tuhan dan Tuhan berikan jalan keluarnya. Mereka girang sekali. Apa jalan keluarnya? Anak muda itu mulai menjual dirinya menjadi budak supaya bisa masuk ke pulau tersebut, saudaraku. Saudaraku, tiba keberangkatannya, dia dada-dada, saudaraku. Keluarganya dada-dada. Padahal dia tidak tahu itu dada-dada terakhir, saudaraku. Lalu saudaraku di kapal ditanya, anak muda kenapa kamu ke pulau tersebut? Iya kami memang mau ke sana. Iya tapi kenapa? Karena pemilik pulau tersebut adalah orang yang anti Kristen, nanti kamu dibunuh. Emang gak ada tempat lain yang membutuhkan Injil selain ini? Banyak tempat, kenapa mesti ke sini? Seandainya mau ke sini jangan-jangan ini bukan waktu kamu, ini bukan waktunya. Tapi anak muda tetap ngotot, enggak, Tuhan bicara ke sini. Jadi kami datang ke sana. Kenapa kamu ke sana? Nanti kamu binasa dan sebagainya. Lalu karena didesak terus, dia menjawab begini. Kenapa kami ke pulau tersebut? Karena Kristus, maaf saudaraku, karena Kristus sudah membayar harganya. Kami mau Kristus mendapatkan apa yang dia sudah bayar 2000 tahun yang lalu dengan darahnya. Kami tidak inginkan yang lain. Cita-cita kami cuma satu. Kami ingin Kristus mendapatkan apa yang dia sudah bayar di kayu salib. Kami menginginkan mereka semuanya. Meskipun harus kehilangan nyawa kami, tapi kami akan pergi ke sana. Karena Kristus harus mendapatkan apa yang sudah dia bayar dengan darahnya 2000 tahun yang lalu. Komunitas di KTC, kami bangga. Komselmu mengutus misionaris. Engkau hebat luar biasa. Kiranya diikuti oleh komsel-komsel yang lain, saudaraku.
Karena Kristus harus mendapatkan apa yang dia sudah bayar. Mungkin pernyataan kayak begini jarang kita dengar di era urban, church urban saudaraku, di gereja kota. Tapi saya ingin katakan, Kristus dulu sama sekarang sama saudaraku. Dia ada di sini juga. Dia pasti menyiapkan kita untuk membawa berita Injil kepada jiwa-jiwa. Jangan underestimate dengan komselmu, sahabatku. Jangan pandang kecil komselmu. Karena komsel adalah tubuh Kristus, keluarga Allah, dan bait Roh Kudus. Jangan pandang sepele. Oh, PKS saya biasa-biasa saja, orang sederhana. Iya, PKS kita biasa-biasa saja, sederhana. Mungkin kau lebih hebat, lebih pintar. Tapi jangan lupa, siapa yang memilih PKS itu? Dia yang menciptakan jagat raya ini. Yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia setia menyertai hamba-hambanya. Dia yang membangun rumahnya. Dan dia yang setia atas rumahnya. Dan dia juga ada di sini mendengarkan hati-hati yang terbuka. Mari kita datang sahabat Tuhan. Haleluya. Yes. Yesus. Haleluya. 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 Engkau sudah membayar dengan darah-Mu. Dengan setengah suara saja, Tuhan, getarkan hati kami dengan apa yang menggetarkan hati-Mu. Sentuh hati kami dengan apa yang menyentuh hati-Mu saja Tuhan. Kami tidak mau menjalani dan menghabiskan kekristenan kami menjadi kekristenan yang nyaman. Kami tahu Tuhan, pekerjaan-Mu banyak yang belum diselesaikan. Pekerjaan-Mu Bapa, pekerjaan-Mu Bapa. Hari ini kami di hadapan-Mu datang Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menempatkan kami di Komsel. Tuhan, utus kami Tuhan. Biarkan Tuhan rumah-Mu terbangun. Gunakan hidup kami Tuhan. Gunakan sisa hidup kami ini. Membangun rumah-Mu, membangun rumah-Mu, membangun rumah-Mu. Mengutus misionaris, mengutus misionaris, mengutus misionaris. Biarlah pemuritan-pemuritan dengan penuh kesetiaan mengutus dan mengutus dan mengutus. Hari ini Tuhan, sucikan hati kami Tuhan dari kenyamanan dunia ini. Kami tahu Tuhan, mahkota-Mu adalah mahkota duri, jalan-Mu adalah via dolorosa. Kami tidak mungkin keluar dari panggilan kami karena kami adalah tubuh-Mu. Panggilan hidup kami adalah sacrifice, mengorbankan diri kami supaya Kristus mendapatkan apa yang Dia sudah bayar. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh PKS. Hamba bersyukur mereka telah melihat itu lebih dulu. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh PKS supaya urapan kebangunan rohani Kau berikan kepada mereka.
Supaya di komsel mereka Kau curahkan anugerah-Mu, sehingga gaya hidup saling mengasihi, saling menghormati, saling mengagumi bertumbuh di komsel kami, sehingga tidak ada lagi perselisihan, tidak ada iri hati, tetapi saling mengasihi, menghormati Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, supaya Engkau terus mengurapi para pemimpin-pemimpin, para penatua, juga pengembala area Tuhan, supaya kami bersama-sama mencari Tuhan, untuk membangun rumah Tuhan, untuk melatih murid-murid dan menghidupi gaya hidup saling mengasihi dan menghormati.